menyanyikan. Loh, kita berdoa ya? Iya, belum doa. Siapa yang mau memimpin doa? Bella, Bu. Oh, Bella. Ayo teman-teman dipimpin doa. Kita duduk siap. Udah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ayo kita lanjutkan untuk bernyanyi supaya menambah semangat kita dan rasa nasionalisme kita ya. Ya, Bu. Ayo silakan Mbak Sita, teman-temannya dipimpin untuk bernyanyi. Ayo kita bernyanyi Garuda Pancasila ya. Iya, Bu. Yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah senang semua ya. Silakan Mbak Sita duduk kembali. Kita belajar apa hari ini? Ada yang sudah tahu? Kita belajar tema tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 ya teman-teman. Ya. Sebelum berlanjut ke materi, Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Iya. Tujuan pembelajaran dari ini yaitu dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Yang kedua yaitu dengan berdiskusi, jadi nanti kalian berdiskusi kelompok ya, mampu menjelaskan cara mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Sudah tahu tujuan pembelajarannya? Nanti kamu harus konsentrasi supaya tujuan pembelajarannya dapat tercapai dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan membanggakan kedua orang tua. Oke, semangat sekali ya. Iya, Bu. Silakan bukunya dibuka. Sudah dibuka semua ya? Mbak Sinta sudah? Sudah. Mbak Dela? Oke, sudah. Di sini Ibu membawakan media pembelajaran yang berjudul Papan Penjajahan. Kenapa Ibu Guru memilih media ini sebagai media pembelajaran kalian? Karena di dalam papan penjajahan ini kalian nanti bisa mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa asing bisa masuk ke negara Indonesia. Dan papan
di lembar yang Ibu berikan ada tahun terjadinya, terusan rakyat Indonesia itu keadaannya itu gimana pada saat dijajah. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu berapa menit? 10. Cukup. Ayo silakan Mbak Dila untuk dikerjakan ya. Ya Bu. Apa maksudnya? Gambar pertama apa? Gambar kedua apa? Gambar ketiga apa? Gambar keempat apa? Oke? Oke. Oke. Silakan Mbak Dila dikerjakan. Ada yang mengalami kesulitan? Mbak Sinta mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Ayo silakan dikerjakan. Ibu rasa cukup ya diskusinya? Ya, Bu. Silakan dipresentasikan ke depan. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok siapa nanti dapat nilai plus? Ayo maju. Dila, kelompok Mbak Dila. Silakan Mbak Dila, ayo maju terlebih dahulu. Dijelaskan dan diidentifikasikan ya termasuknya TPB ya Bu. Ya silakan. Silakan Mbak Dila. Teman-teman berikan ya. Yaitu ada gold, gospel, dan glory. Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan. Ya benar. Yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Ya sudah dijelaskan Mbak. Yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan, yaitu kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke Berapa? ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Ya, selanjutnya yang kedua ada apa Mbak? Adanya keinginan menyebarkan agama, yaitu gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Ya, setelah itu sudah Mbak? Sudah, Bu. Oh, oke, terima kasih tepuk tangannya Mbak Dila. Silakan duduk kembali. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Terus yang kedua, materi yang kedua di lembar kerja ada apa yaitu kedatangan bangsa Eropa, ya kan? Terusan bangsa Spanyol, bangsa Belanda tahun berapa ke Indonesia, terusan tujuannya apa, terusan reaksi masyarakatnya gimana? Sudah kalian diskusikan tadi ya? Sudah? Di buku kalian ada bacaannya, kalian tinggal mengisi ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dila. Silakan siapa yang mau maju, kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ayo kelompok Mbak Sinta maju, perwakilan.
Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, sudah paham semua tentang faktor-faktornya ya dan kapan terjadinya. Setelah itu yang dialami rakyat Indonesia pada saat itu gimana? Sudah paham semua kan? Sudah. Ya, setelah itu ibu guru ini punya gambar, ya kan? Sebagai peserta didik itu, teman-teman itu sikapnya gimana sih cara menjaga kedaulatan bangsa Indonesia ini? Karena yang berjuang dahulu kan pahlawan-pahlawan kita sih, yang gugur mendahului kita kan, ya gugur. Ya terus sebagai peserta didik itu caranya menjaga kedaulatan di lingkungan sekolah itu seperti apa? Caranya gimana? Kedaulatan menjaga mempertahankan kemerdekaan itu diisi dengan apa di lingkungan sekolah ya? Kalian sudah tahu ini gambarnya apa? Upacara Ya, upacara bendera. upacara bendera itu untuk menghormati siapa sih? Tujuan Pahlawan. upacara. Ya, dengan upacara bendera ini kita bisa mengisi kemerdekaan dan menjaga kedaulatan atau keutuhan bangsa Indonesia ya sebagai peserta didik ya. Setelah itu ini gambarnya apa? Ada orang gotong Royong. gotong royong itu termasuk suatu sikap menghormati kepentingan bersama daripada kepentingan Pribadi. ya. Setelah itu ini ada gambar apa sih kok gini Bu? Gambarnya apa ini? Ada seorang anak membawa pensil. Ini melambangkan belajar yang tekun untuk kemajuan bangsa. Jadi sebagai siswa, teman-teman itu harus belajar yang tekun ya. Harus belajar terus-menerus, tapi harus ingat waktu juga, jangan belajar 1 hari penuh itu
dapat nilai yang bagus ya. Ya Bu.